Dengar Buku Official mempersembahkan kumpulan cerpen Asma Nadia yang telah difilmkan. Dibacakan oleh Asma Nadia dan Biru Laut. Selamat mendengarkan. Emak ingin naik haji. Asma Nadia. Suara ban mobil mendecit-decit. Orang-orang memekik, sementara berpasang mata seakan ditarik pada satu titik. Sesosok tubuh yang terkapar di trotoar, mengejang menahan sakit. Sebelah tangannya berusaha keras, tetap terkepal. Genangan air hujan yang menadah kepalanya berangsur merah saat tangan lelaki itu akhirnya terkulai. Bumi berhenti bernapas. Hanya sesaat sebelum kembali riuh, teriakan, jeritan klakson, titik-titik air yang meluncur serentak seperti derap sepatu tentara yang melangkah dengan kemarahan. Satu gulungan koran pelan-pelan diseret angin. Jen mengenali kerinduan itu. Kerinduan yang mengental di mata emak setiap musim haji tiba. Ketika dari balik jendela, emak merayapi bangunan megah yang terletak persis di depan rumah kecil mereka, tempat tinggal juragan haji. Tahun ini dia berangkat lagi, Mak. Emak mengangguk. Bahkan tanpa mengalihkan pandangan dari bangunan bertingkat yang dilindungi pagar besi setinggi 2 meter. Bareng bininya Zen, mertuanya juga ikut. Jen tidak menanggapi. Bukan berita baru karena nyaris setiap tahun tetangga mereka itu berhaji. Lebih sering sendiri atau berdua istri. Kadang mengajak anak-anaknya. Tidak cuma haji. Konon juragan haji pernah sampai membawa 22 orang sanak keluarganya dalam paket umroh bersama selebritis terkenal. Duitnya kayak kagak habis-habis ya Zin? Jen tidak menjawab. Dalam hati membenarkan perkataan emak. Kalau melihat kenyataan betapa mudahnya juragan haji berangkat setiap tahun, Zen sulit mempercayai berita-berita yang berseliweran. Biaya ONH yang terus membumbung hingga menyulitkan orang-orang kecil untuk berangkat. Atau ratusan jemaah yang batal karena masalah kuota atau penipuan oleh biro haji tidak bertanggung jawab. Tetangga Jen yang kaya seakan tidak tersentuh masalah itu. Zen melihat emak lambat-lambat berjalan menjauhi jendela, tempat perempuan itu sehari-hari bermimpi. Kalau tahu dari dulu, mungkin dia tidak perlu menunda layanan haji super mewah yang ramai dibicarakan orang. Semua jemaah sudah dijemput di Bandara Jeddah dengan limosin. Bapak tidak akan ketinggalan berita atau urusan kantor. Termasuk tenda di Mina juga diubah menyerupai hotel berbintang 5. Di ruangan Bapak nanti tersedia komputer dan internet, makanan dan minuman mewah, juga televisi yang bisa memonitor kondisi jamarat serta pelajaran manasik haji, Pak. Jelas Mita. Sekretaris barunya yang selalu dibalut rok di atas lutut itu panjang lebar. Senyum cerah terlukis di wajah lelaki berusia 50-an itu. Biaya? Variatif. Tapi untuk Bapak, saya sarankan yang terbaik. Cuma sekitar 25.000 US dollar aja kok, Pak. Selama ini bukan biaya atau ketakutan absurd yang menghalanginya naik haji. Seperti kebanyakan laki-laki, dia bukan orang suci. Tapi logikanya mengatakan segala kesulitan bisa dihindarkan jika bisa diantisipasi. Waktu pemilihan tinggal 6 bulan. Ini saat yang tepat untuk mendongkrak suara.
Lebih baik lagi kalau istriku yang mualaf itu ikut. Begitu laki-laki itu membatin. Mita, pastikan saya berangkat tahun ini. Mita mengangguk. Aroma parfum yang sensual tercium keras saat gadis bertubuh sintal itu menyodorkan sebuah formulir untuk diisi. Hidupnya seakan berjalan di tempat. Matahari jam 12 sudah menyenter terang. Sebentar lagi pengunjung pasar kaget tempat Zen mangkal akan buyar. Sudah 5 jam dan dia belum juga menemukan pembeli. Meski lelaki itu sudah membanting harga, bahkan menawarkan fasilitas khusus. Rombongan ibu-ibu berpakaian training yang melintas dengan topi lebar menutupi separuh wajah hanya memandang sambil lalu lukisan kaligrafi yang dipajang di sisi kiri jalan. Pasangan suami istri yang sempat mampir juga tidak menutup dengan transaksi. Keduanya angkat kaki setelah puas menanyakan, bahkan secara mencolok mencatat satu persatu harga kaligrafi yang terpajang. Tenggorokan Zen kering, perutnya lapar. Mungkin karena itu tangannya terasa lemas saat memberesi dagangan. Terbayang wajah emak. Ingat kerinduan satu-satunya perempuan itu. 40 tahun sudah usiamu, Jen. Kapan lagi kau akan melunasi mimpi emak untuk naik haji? Tapi Tuhan tahu, dia bukan tidak berusaha. Bimbingan belajar yang dikelolanya bersama seorang teman terpaksa bangkrut karena kalah bersaing. Usahanya berjualan sepatu di pasar pun tidak berkembang, malah meninggalkan hutang yang harus dicicilnya setiap bulan. Sementara sisa sepatu terpaksa dia jual dengan harga sangat murah kepada tetangga. Kemarin Mak bertanya kepadanya, Kalau jalan kaki, berapa jauh, Zen? Lama kali ya? jalan kaki ke Mekah. Sri, anak juragan haji, pernah cerita. Katanya jemaah dari Afghanistan atau Pakistan banyak yang tidur di emperan kamar mandi atau di mana saja. Toh, Rasul tidak tinggal di hotel bintang 5 waktu itu. Jika tempat tinggal tidak masalah, mau rasanya dia menggendong emak dan membawanya berhaji. Zaman sekarang kagak mungkin, Mak. Kagak mungkin jalan ke Mekah. Emak menundukkan kepala, merayapi daster batik kusam yang dipakainya. Tidak lama, sebab satu pikiran mencerahkan wajah perempuan itu. Masjidnya bagus di sono ya, Zen? Lampunya banyak. Emang berapa sekarang biayanya, Zen, naik haji? Yang biasa atau yang plus, Mak? Kagak usah plus-plusan, Mak mah kagak ngerti. Ya, kalau kagak salah sih, Mak, 2.700-an. Murah itu, Zen. Pakai dolar, Mak. Kalau dirupiahin, kira-kira 40 juta. Dulu sih kita punya tanah biar kata sepetak ya, Zen. Tapi keburu dijual waktu Babelo sakit. Beberapa saat, Ma hanya menghela napas panjang. Suaranya kemudian terdengar seperti bisikan. Mak pengen naik haji, Zen.
Pengen banget. Hati Jen berdesir perih. Hingga usia mak setua sekarang, perempuan itu belum pernah minta apa-apa padanya. Tidak radio atau televisi, atau kasur yang lebih baik menggantikan kasur tipis yang dipakai emak. Tidak juga untuk sehelai pakaian baru. Jen telah gagal. Ya, dia telah gagal, pikirnya kesal. Sebagai anak satu-satunya, dia telah gagal membahagiakan emak. Lamunan lelaki itu putus oleh suara salam di depan pintu. Sri, anak kedua juragan haji, mendekat. Assalamualaikum, Bang Zen. Besok bisa bantu? Jen mengangguk tanpa perlu bertanya lebih jauh. Persiapan ratiban seperti yang sudah menjelang musim haji. Hampir setiap tahun dia membantu gadis hitam manis itu belanja. Sehabis acara, biasanya juragan haji akan memberikan bingkisan bagi yang hadir berupa sirup, biskuit, minyak goreng beberapa liter, gula dan lain-lain sambil berbisik. Doain gua ye, bisa berangkat lagi tahun depan. Dan setiap kali melewati pintu rumah juragan haji, pandangan emak akan terpaku pada lukisan Ka'bah berukuran besar yang dipajang di ruang tamu. Dan Jen bisa melihat embun di mata perempuan itu. Emak sudah terlalu lama menunggu. Jen sadar dia tidak punya banyak waktu. Tapi apalagi yang belum dilakukannya untuk mencari uang, kecuali merampok dan membunuh. Jen gamang. Tapi pikiran itu memaksanya bangun lebih pagi dan berdiri di samping emak, mengamati rumah juragan. Air zam-zam itu bagaimana rasanya ya, Zen? Jen mengangkat bahu. Matanya yang merah karena semalaman tidak bisa tidur. Asik merayapi setiap jengkal bangunan mewah itu. Sebetulnya mak pengen minta sama juragan, Zen. Tapi malu. Lagian keluarganya sendiri pan udah banyak banget ya, Zen. Jen terdiam. Hatinya teriris. Ya, Zen. Kapan mak bisa ke sono ya, Zen? Bisa naik haji? Allah, beri dia petunjuk. Bisik Zen sambil menyedekapkan wajah dalam-dalam. Ketika dia mengangkat muka, rumah mewah itu yang pertama tertangkap mata. Pukul 2 pagi, sebilah golok, seutas tali, beberapa kantong plastik. Terakhir, sabut tangan yang dilipat hingga membentuk segitiga sebagai penutup wajah. Kalau keberadaan di penjara bisa membuat emak menjadi tabung Allah, dia siap. Sore tadi waktu mengantarkan barang belanjaan Sri, Zen memanfaatkan untuk melihat lebih dekat kediaman juragan haji. Rumah megah, satu dari sekian banyak rumah megah di pinggiran Jakarta yang mencolok, yang paling megah, namun belum pernah sekalipun kemalingan. Tekad Jen sudah bulat. Jen mencermati lagi persiapannya sebelum memasukkan satu demi satu barang di meja ke dalam tas ranselnya yang lusuh. Mungkin dia perlu meninggalkan surat untuk emak. Tepat ketika lelaki itu merogoh saku celana mencari sehelai kertas, tangannya menyentuh sesuatu. Lembaran-lembaran kecil yang diberikan Sri sebelum mereka meninggalkan supermarket. Jen tertegun. Perempuan cantik itu melepas gagang kacamata hitam dan menyangkutkannya di kepala. 1 jam setelah meninggalkan kafe,
perasaannya masih menggelegak. Papa hilap. Papa betul-betul hilap. Papa minta maaf. Janji tidak akan mengulang. Seperti kehilafan yang dilakukan lelaki itu pada karyawati lain. Untunglah tidak sulit mengajak mereka berdamai. Tapi Mita lain. Dari awal dia sudah mencium sesuatu yang berbeda pada gadis ramping itu. Terlalu sempurna dan cerdas untuk seorang sekretaris yang mengaku belum punya pengalaman. Sekarang dia harus memikirkan proposal yang menarik agar Mita membatalkan ancamannya untuk membuka aib ini ke media. Kepala perempuan cantik itu berdenyar-denyar. Sedetik kemudian air matanya menitik seiring gerimis yang turun. Berkali-kali perempuan itu menghapus kaca mobil agar penglihatannya lebih jelas. Satu sosok menyeberangi jalan. Tuhan, dia tidak melihat lampu yang menyala merah. Sekuat tenaga perempuan itu menekan pedal rem hingga menimbulkan bunyi mendecit-decit. Benturan keras terdengar, orang-orang berteriak dan menjerit. Dalam kepanikan, perempuan itu memundurkan Porsche-nya, lalu melarikan kendaraannya sekencang mungkin. Dulu, dia tidak pernah meletakkan nasib pada lembaran kertas. Lelaki itu masih bisa merasakan tetesan hujan di wajahnya. Saat kilatan-kilatan memori berlesatan seperti lompatan bunga kembang api di kegelapan. Kupon undian dari supermarket besar yang diberikan Sri usai mereka berbelanja. Potongan-potongan kertas kecil yang hampir dilupakan Zen. Sosok emak yang berdiri berjam-jam menatap rumah juragan haji terus mengusik, memberinya energi lebih saat tengah malam itu Zen mengisi satu demi satu kolom dalam kertas undian. Nama, alamat, nomor KTP, sambil berdoa tidak putus-putus. Harapan setitik yang tiba-tiba melenyapkan keinginan untuk menyantroni tempat tinggal juragan haji. Kilatan memori melompat cepat menyusuri hari demi hari, hingga tiba waktu pengumuman yang dijanjikan. Mereka bilang nama-nama pemenang akan dimuat di surat kabar pagi hari ini. Dan Jen merasa dadanya meledak saat menemukan namanya tercantum di halaman 8. Keriangannya yang membuatnya melompat dan menari-nari sepanjang jalan. Seumur hidup, dia tidak pernah menangis. Dia bahkan tidak menangis ketika bapaknya meninggal. Tapi beberapa waktu lalu, Jen benar-benar menangis. Seperti tidak percaya. Dia dan emak merupakan satu dari 5 pemenang undian berhadiah paket haji untuk 2 orang. Akhirnya dia bisa membawa emak ke Mekah, berdoa di depan Ka'bah, bersolawat di makam Nabi di Raudhah. Di antara jeritan histeris dan suara keributan, lelaki yang rebah di jalan berusaha keras menggerakkan tangannya yang terasa kaku, mencari-cari gulungan koran yang beberapa saat lalu masih berada di genggaman. Dia harus menunjukkannya pada emak. Tapi angin telah merebut paksa lembaran koran yang belum lama terkepal di tangan Zen setelah sebuah perse hitam menabrak tubuhnya dengan keras. Di langit, dalam bayangan yang mulai mengabur, Jen melihat emak dalam pakaian ihram mengelilingi Ka'bah. Wajah emak yang bercahaya tersenyum menatapnya. Terima kasih sudah mendengarkan kumpulan cerpen Asma Nadia yang telah difilmkan. Dibacakan oleh Asma Nadia dan Biru Laut. Nantikan audio buku lainnya hanya di channel Dengar Buku Official.